Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Dokter Sakti. Kita berjumpa kembali dengan channel edukasi peternakan dan kesehatan hewan. Sahabat semuanya, ramai lagi terkait PMK. Juga kemarin sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya terkait PMK lagi. Nah, bahkan ada isu-isu yang sangat keras sekali, kencang sekali di sebuah kota di kabupaten di Jawa Timur, yaitu di Pasuruan. Angka kematian yang cukup tinggi kemarin, viral di beberapa media sosial, sehingga membuat semakin panik peternak atau mungkin mereka yang ingin menambah populasinya atau mungkin mempersiapkan untuk lebaran hajinya menjadi ragu-ragu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sahabat semuanya, berdasarkan investigasi ke lapangannya saya dan informasi-informasi yang kami terima, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semuanya. Nah, pertama ya sahabat semuanya, saya sudah menyampaikan bahwa vaksinasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting sahabat semuanya. Di tahun yang lalu kami menyediakan hewan kurban ini, sapi masuk kita vaksinasi, sapi masuk kita vaksinasi. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah tidak ada yang jebol, tidak ada kematian sahabat semuanya. Nah, itu berhasil itu alhamdulillah. Di peternakan di Boyolali, yaitu hampir 300-an tidak ada yang fatal sahabat semuanya. Nah, itu salah satu fungsinya vaksinasi. Nah, sekarang mungkin ada beberapa orang yang tetap tidak mau dilakukan vaksinasi. Teman kami sendiri mungkin yang bergerak di hewan kurban masih tidak mau melakukan vaksinasi. Nah, katanya apa alasannya? Bahkan sapi-sapi yang telah tervaksin pun katanya jebol, terkena juga. Nah, ini informasinya apa? Seperti apa sahabat semuanya? Bahwa memang vaksinasi ini respon individu itu terhadap vaksin ini berbeda-beda. Mungkin di beberapa hasil pengujian laboratorium terkait dengan antibodi post vaksinasi PMK, yaitu dengan pengujian ELISA struktural protein, ini memang vaksinasi mungkin tidak 100%, tapi di atas lebih di atas 90% itu protektif. Artinya kalau 1000 ekor divaksinasi, yang jebol hanya 2 ekor, 3 ekor, kemudian tidak bisa digeneralisir bahwa itu kegagalan vaksinasi yang seperti itu. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sama sekali tidak dilakukan vaksinasi. Kalau sama sekali tidak dilakukan vaksinasi, daya tahan tubuhnya, antibodi terhadap PMK-nya 0. Seperti itu. Sehingga ketika memang dalam satu populasi besar, ketika memasukkan 1 ekor sapi yang di dalamnya ada virusnya, ada 1 ekor saja yang terkena, maka begitu masukkan rit pertama, rit kedua, atau berapa ekor berikutnya akan yakin akan terkena. Walaupun mungkin saat ini saya sampaikan memang gejalanya tidak seberat pada 2022 yang kejadian PMK awalnya. Nah, itu penting. Jadi memang vaksinasi tetap memberikan proteksi, memberikan kenyamanan sahabat semua. Nah, kemudian kadang ada yang memilih, nggak apa-apa, mending tidak tervaksin, tapi saya siapkan obat-obatan yang bagus. Obat-obatan yang bagus disiapkan macam-macam komplit. Kalau menurut saya berbeda. Lebih baik dilakukan vaksinasi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ketika kita cegah dengan vaksinasi, tadi ada antibodi yang memproteksi terhadap PMK. Nah, daripada tadi kalau kita lihat di populasi yang saya datangin tadi itu, jadi hampir beberapa ekor, mungkin berapa persen itu, hampir 20% lebih itu sudah terinfeksi. Walaupun gejalanya ringan. Walaupun sudah ya ditreatment dengan macam-macam treatment, ada kesembuhan. Tapi berapa lama akan terjadi kesembuhan? Memang nggak begitu parah, nggak sampai teracak kakinya yang bengkak, nggak bisa berdiri, nggak. Tapi mulut yang berapa hari tidak mau makan, nafsu makannya turun, itu menyebabkan penyusutan yang luar biasa. Akan menyebabkan kerugian ya berapa lama. Bayangkan kalau itu belantai yang dia tiap hari mengeluarkan sapi. Maka modalnya akan tertahan berapa hari, dia tidak bisa menjual sapinya karena sakit kan, jadi nggak muter kan. Bayangkan kalau hanya dengan penanganan dengan obat seperti itu, pertama obat yang dikeluarkan
barangkali jauh lebih banyak dibandingkan dengan vaksinasi. Satu dosis vaksinasi ini mungkin ya 30.000 atau maksimal 50.000 lah. Kalau 2 kali vaksinasi 100.000, tapi jauh lebih memproteksi dibandingkan kalau harus membeli obat yang mahal-mahal dan segala macam. Dengan resiko tadi, ada resiko kematian, ada resiko penyusutan yang paling utama seperti itu. Dari datangnya gemuk, kemudian harganya mahal, begitu kena PMK seminggu saja udah susutnya jauh banget. Itu nilai rupiahnya juga jauh banget. Nah, itu yang perlu mungkin kita harus pahami dan perlu kita sadari sama semuanya. Nah, itu memang gejalanya sekarang cukup ringan, tidak begitu berat, kecuali jika memang ada informasi bahwa ada tumpangannya komorbid. Tumpangannya apa? Beberapa informasi menyebutkan bahwa PMK itu ada penumpang gelapnya sekarang diduga adalah parasidara. Oh, itu parasidara. Ya, ada yang memang babesiosis, yang beberapa waktu lalu saya sampaikan terkait dengan pipis darah, ditularkan melalui vektor, ada kutu, ada caplak, segala macam. Ada yang juga filariosis, seperti itu. Jadi ini parasit-parasit darah yang memang bisa memungkinkan terjadinya case fatality rate atau fatalitas dari PMK ini menjadi lebih tinggi. CFR ya, case fatality rate-nya menjadi lebih tinggi. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau untuk memastikan itu benar nggak ada penumpang gelapnya berupa parasit darah, maka harus dibuktikan dengan laboratorium. Dan memang ada hasil dari salah satu laboratorium bahwa PMK ada penumpang gelapnya adalah parasit darah. Tapi mungkin ini perlu dilakukan pengambilan data lebih lanjut lagi supaya penanganannya menjadi efektif. Jika memang terjadi PMK, kemudian itu di dalamnya ada parasit darah, ya sama-sama keduanya berpotensi untuk membunuh. Nah, kalau ternyata PMK-nya sembuh, tapi parasit darahnya tidak dikendalikan, kalau memang ada ya itu salah satu penyebab kematian sapinya adalah karena parasit darah. Sehingga ya mungkin laboratorium bisa untuk memastikan lagi, tidak bisa digeneralisir, tapi butuh data lebih banyak lagi untuk benar-benar memastikan bahwa memang ada penyimpang gelap PMK namanya parasit darah, itu babesiosis, filariosis ataupun anaplasmosis. Nah, kemudian yang kita lihat berikutnya memang salah satu penularan dari PMK ini yaitu melalui jalur udara. Aerosol masuk ke hidung dan segala macamnya, selain melalui makanan dan segala macam. Nah, melalui hidung ini juga cukup bahaya, sahabat semua. Mengingat karakter sapi-sapi kita itu adalah sapi-sapi yang dikeluh, ya. Hidungnya ada tali hidungnya. Kemudian dibawa ke pasar, itu ditarik ke sana, tarik ke sini sehingga menyebabkan luka. Nah, dari situlah salah satunya menjadi masuknya PMK itu akan jauh menjadi lebih parah. Di gambar-gambar yang saya dapatkan itu justru malah memang jangan-jangan PMK-nya tidak membunuh, hanya sariawan di mulut, kakinya juga nggak begitu parah. Tapi efek samping dari infeksi sekunder di saluran pernafasan ini yang akan memperberat. Nah, kalau dibanding lagi, ya kami punya antibiotik yang bagus untuk saluran pernafasan dan segala macam. Ya tadi lah, jauh lebih baik mencegah daripada melindungi. Yang mana kita tahu infeksi pernafasan kompleks, kalau memang itu sebagai kelanjutan dari PMK, itu jauh lebih kompleks lagi penyembuhannya di situ. Ketika daya tahan tubuh turun, PMK masuk, atau PMK masuk dulu, daya tahan tubuh turun, kemudian terjadi pernafasan kompleks. Di mana di situ ada manhemia hemolytika, pasteurella amyloxida menghasilkan racun-racun yang di dalam paru-paru, yang merendam paru-paru, dan itu yang harus hati-hati. Memang bisa disembuhkan dengan antibiotik, tapi kalau sudah terbentuk racun, dia tidak bisa lagi. Makanya solusinya salah satunya kalau memang terkena PMK, memang di sini lecet-lecet, bahkan keluar ingusnya yang cukup banyak. Itu efek sebenarnya kadang benar-benar kontrol dan mengganggu pernafasan. Nah, ini cukup mengganggu sahabat semua. Sehingga
ya dilepas saja tali kafirnya sebentar dilepas. Kalau memang sudah mengarah ke pernafasan, boleh diberikan antibiotik, bukan membunuh PMK-nya, tapi untuk menghindari infeksi sekunder di pernafasan. Ya, antibiotiknya bisa yang kandungannya marfloxacin, kemudian oksitetrasiklin, teramisin, yang memang spesifik di saluran pernafasan, enrofloxacin ataupun spiramisin. Monggo, nah seperti itu. Nah itu pentingnya vaksinasi sahabat. Kemudian bagaimana penanganannya ketika memang PMK? Ya tadi, peternak bisa melakukan penanganan pertama dulu. Kita kemarin sudah sampaikan, pakai asam sitrat, kita semprotkan di area mulut yang memang benar-benar luka, supaya virus-virus terbuang banyak, keluar banyak. Kemudian di kaki kalau memang ada lukanya, kita semprot dengan tembaga sulfat, supaya benar-benar virusnya mati. Kalau virus di mulut sudah mati, kemudian di kaki mati, biasanya nafsu makannya kemudian naik, sudah nggak sakit lagi untuk makan, itu kesembuhannya juga. Nah kadang kalau memang belum membaik, ya bisa diberikan antibiotik, obat-obat suportif, ya vitamin. Kalau memang panas, berikan vitamin dulu sama penurun panas. Beberapa kasus sapi-sapi nggak kuat ketika memang dia demam, mengalami demam, kemudian main hajar saja diberikan antibiotik. Nah ini yang kadang membuat sapinya nggak kuat. Atau dalam satu kali injeksi diberikan beberapa jenis obat hingga kerja jantungnya menjadi lebih berat. Ya, ini menyebabkan salah satunya fatalitasnya seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu, mending dilakukan vaksinasi. Bagaimana cara mendapatkan vaksinnya? Pertama, hubungi dengan dinas terkait, petugas terdekat. Kalau mereka masih punya stok, minta. Kalau memang dosisnya 15 ekor, cari peternak lain untuk bareng-bareng dilakukan vaksinasi. Kalau udah nggak ada, minta tolong ke petugas untuk membantu mencarikan vaksin yang tersedia seperti itu. Nah, sahabat semuanya, vaksinasi saya kemarin juga menulis, vaksinasi bisa nggak dilakukan di pasar-pasar hewan? Menurut saya itu efektif, cukup efektif. Di mana pasar-pasar hewan yang besar, ketika memang menjadi salah satu titik penularan si PMK ini, saya yakin itu efektif ketika memang dilakukan vaksinasi. Semua sapi yang masuk ke pasar, lakukan vaksinasi di pintu gerbang masuk. Langsung pasang eartag sebagai penanda bahwa dia tervaksinasi. Kemudian kalau memang dia kembali lagi ke pasar itu, ketika memang sudah terpasang eartag, maka bisa divaksinasi. Saya yakin itu cukup efektif, tinggal dikerahkan tenaga yang cukup banyak untuk pasar-pasar yang ramai. Contoh namanya di Jawa itu ada Jatirogo, kemudian Padangan, kemudian ada di Grobogan, Purwodadi, Blora, itu cukup besar yang berpotensi menjadi salah satu penularan PMK melalui jalur titik agregasi namanya pasar hewan. Usul saya seperti itu, kalau bisa fasilitasi pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan vaksinasi di pasar hewan. Atau yang kedua kita rubah lagi, kalau memang PMK ini tidak akan bisa selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun. Apalagi kalau tidak kencang semuanya santai, atau mungkin semuanya tidak terlalu memperdulikan, ya ini akan bisa lama untuk pembebasan PMK dari Indonesia. Tapi kalau bersama-sama pemerintah pusat memberikan penganggaran untuk vaksinasi tiap tahunnya, masyarakat juga proaktif untuk menerima vaksinasi jauh lebih baik. Kapan dilakukan vaksinasi yang tepat? Seperti itu. Ya, kalau menurut saya mendekati musim hujan. Bulan Oktober, November, Desember lakukan vaksinasi. Jadi di Januari musim hujan atau Februari musim hujan yang kira-kira muncul gejala lagi, itu sapi-sapi sudah terproteksi. Atau awal tahun sekalian Januari kita lakukan vaksinasi, boleh. Menurut saya seperti itu. Walaupun mungkin terbentur dengan regulasi dan segala macamnya. Tapi itu menurut saya jauh lebih baik ketimbang vaksinasinya lebih mendekati waktu-waktu momen-momen seperti Lebaran Haji, momen-momen seperti
Idul Fitri dan sekarang. Jadi seperti itu. Ini wacana saya, vaksinasi juga bisa dilakukan akhir tahun lebih efektif karena di awal tahun kita hujan, Desember sudah mulai hujan, virus-virus yang ada di lapangan mungkin bisa aktif kembali, seperti itu. Atau mungkin di awal tahun sekalian, untuk mempersiapkan sapi-sapi lebaran haji, sahabat semua. Nah, itu. Jadi strategi-strategi itu bisa dilakukan. Masalah BOP dan segala macam, saya yakin pemerintah pusat bisa mengutamakan untuk peternak kita semuanya. Nah, mungkin seperti itu sahabat semuanya. Gak usah perlu menyalahkan siapa yang salah, mencari siapa yang salah, siapa benar, siapa kerja apa, siapa menularkan. Tapi waktunya kita untuk saling membantu sahabat semuanya. Supaya masyarakat kita juga terlindungi, supaya masyarakat kita nyaman. Karena usaha di sapi ini untungnya mungkin tidak terlalu besar, tapi resikonya saat ini sangat besar. Beberapa penyakit NKLSD ataupun operasi darah atau penyakit yang lainnya juga menghantui peternak lokal. Tapi tetap optimis bahwa kita mampu melaluinya secara bersama-sama. Sahabat semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.